Halo, berjumpa kembali dengan kami Hermawan Setia. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan tips dan trik mengenai pembuatan faktur pajak keluaran atas transaksi kepada badan usaha yang tidak memiliki NPWP. Mungkin kawan pajak pernah melakukan penyerahan barang atau jasa kepada wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. Kawan pajak cukup menuliskan angka 0 pada baris NPWP sebanyak 15 kali dan tuliskan nomor induk kependudukan. Tapi bagaimana apabila lawan transaksi kita adalah badan hukum? Tidak mungkin kita menuliskan nomor induk kependudukan. Langkah pertama yang kawan pajak lakukan adalah buka aplikasi e-faktur, lalu pilih menu faktur pajak keluaran, dan pilih menu administrasi faktur. Setelah itu kawan pajak klik tombol F5 perbarui yang ada di kanan atas, maka akan muncul faktur pajak keluaran yang telah kita buat, baik yang sudah status approve maupun yang belum berstatus approve. Kawan pajak bisa pilih mana faktur yang akan kita jadikan contoh. Kebetulan kita memilih nomor faktur pajak 3 dari bawah. Kita klik. Setelah itu kita pilih menu faktur, pilih menu pajak keluaran, dan kita pilih menu ekspor. Setelah itu akan muncul tombol save file. Kita klik tombol save file. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan lokasi di komputer kita, tempat untuk menyimpan file hasil ekspor. Kita tulis nama file hasil ekspor tersebut dan klik tombol open. Setelah itu langkah yang penting adalah kawan pajak harus menutup terlebih dahulu aplikasi e-faktur. Hasil ekspor faktur pajak keluaran tadi tidak bisa langsung dibuka oleh kawan pajak dengan mendouble klik atau open file karena hasilnya akan berantakan. Sehingga cara membacanya adalah kawan pajak klik aplikasi Excel. Kebetulan kami menggunakan Excel tahun 2016. Setelah itu kawan pajak pilih data, pilih get external data dan from text. Kawan pajak bisa lihat datanya tidak rapi dan data ini dipisahkan oleh koma. Nanti akan kita jelaskan. Yang perlu kawan pajak lakukan adalah kawan pajak pilih menu delimited dan klik tombol next. Default dari delimiters adalah tab. Karena tadi kita lihat antar data dipisahkan oleh koma, maka kawan pajak pindahkan checklist dari tab menjadi koma. Nah, hasilnya adalah data tersebut akan tersaji rapi seperti ini, dipisahkan antar garis, ada beda per kolom-kolom. Setelah itu kawan pajak klik tombol next. Nah, di dalam contoh ada angka 02. Seringnya apabila kita tidak melakukan langkah ini, hasil dari data yang kita impor itu kadang 02-nya 0-nya hilang, akan menjadi 2. Supaya hal ini tidak terjadi, yang perlu kawan pajak lakukan adalah kawan pajak klik kolom paling sebelah kiri, setelah itu tahan tombol shift dan klik kolom paling kanan. Jadi tujuannya adalah memblok semua kolom dari awal sampai dengan akhir. Setelah itu, supaya tadi angka 02 ini nanti tidak berubah menjadi 2, kawan pajak perlu lakukan adalah mengchecklist dari awalnya general, defaultnya menjadi teks. Setelah itu kawan pajak klik tombol finish. Maka datanya akan tersaji seperti ini. Untuk mengimpor data faktur pajak keluaran, yang perlu kawan pajak lakukan dan ingat adalah kawan pajak perlu menghapus baris yang ada tulisannya FAPR. Jadi ini harus dihapus semuanya. Setelah itu kita masukkanlah detail faktur yang akan kita impor. Kebetulan di contoh soal ini kita melakukan penyerahan yang terutang PPN sehingga kode fakturnya adalah 01. Apabila kawan pajak ingin mengetahui kegunaan dan penomoran faktur pajak,
kawan pajak dapat membaca di Peraturan Dirjen Pajak nomor 24 tahun 2012. Setelah itu kita masukkan nomor faktur pajak, ini sesuai dengan jatah nomor seri faktur pajak yang kita minta. Yang nomor 3 adalah kita masukkan masa pajaknya. Perlu kawan pajak ingat bahwa masa pajak harus sama dengan tanggal faktur. Di dalam contoh kita menggunakan tanggal 10 Juni tahun 2020, sehingga masa pajak adalah Juni. Tidak mungkin apabila kawan pajak menggunakan tanggal 10 Juli tahun 2020, tapi masa pajaknya Juni. Jadi tidak boleh, harus mengikuti masa pajak yang ada di tanggal. Yang nomor 4, kita masukkan tanggal faktur pajak, yaitu adalah tanggal 10 Juni tahun 2020. Nomor 5, karena lawan transaksi kita tidak memiliki NPWP, maka kita ketik angka 0 sebanyak 15 kali. 15 kali mengapa? Karena NPWP itu adalah 15 digit, sehingga kita menuliskan 0 sebanyak 15 kali. Nomor 6, kita tulis pihak penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak, contohnya adalah Yayasan ABC, kita tulis Yayasan ABC. Nomor 6A, kita tuliskan uraian faktur pajaknya, kita contohnya adalah renovasi, jadi kita tulis renovasi. Nomor 7, ini adalah DPP PPN. Dalam contoh ini adalah DPP PPN-nya adalah 900 juta rupiah. Sehingga kita tulis di kolom D, kolom F, dan kolom H. Sedangkan kolom I, ini adalah PPN terhutangnya. 10% dikalikan dengan 900 juta adalah 90 juta rupiah. Setelah itu kita tulis di kolom J adalah alamat penerima barang kena pajak, jasa kena pajak. Karena saya berdomisili di Yogyakarta, maka saya tulis Yogyakarta. Kita anggap saja penerima barang atau jasa kena pajak ini alamatnya di Yogyakarta. Setelah itu kita tulis DPP PPN pada kolom K sebesar 900 juta rupiah dan PPN terhutang di kolom L sebesar 90 juta rupiah. Untuk bisa mengimpor faktur pajak keluaran, itu file harus berbentuk CSV, sehingga kawan pajak perlu lakukan adalah save file dan kita pilih CSV. Setelah itu kita klik tombol save. Nah, kawan pajak yang perlu lakukan adalah buka kembali aplikasi e-faktur. Setelah itu kawan pajak klik menu faktur, klik pajak keluaran dan klik tombol impor. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Yang perlu kawan pajak lakukan adalah kawan pajak harus mengubah karakter pemisahnya yang awalnya koma menjadi titik koma. Ini adalah kesalahan pertama saya. Jadi saya awalnya bingung sekali kenapa kok tidak bisa diimpor. Setelah saya pelajari dari awal, ternyata saya kesalahannya tidak mengubah koma ini menjadi titik koma. Setelah itu kita klik tombol open file. Kita diminta untuk menentukan lokasi di mana file yang akan kita impor. Setelah itu kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini tandanya adalah format file dikenali oleh faktur. Kalau ada keterangannya format OK, nah ini berarti faktur yang kita impor ini kemungkinan besar sukses ini. Nah, untuk meyakinkan hal tersebut, kita klik proses impor. Ternyata muncul notifikasi seperti ini. Impor data selesai, keterangan impor, total objek dibaca 1, sukses 1, dan gagal 0. Artinya apa? Artinya faktur pajak yang kita impor itu sukses. Tampilannya seperti apa? Kalau kawan pajak ingin melihat tampilannya adalah kawan pajak tinggal klik menu F5 perbarui. Di sini muncul nih, ada faktur yang belum approve. Nah, inilah nominalnya 900 juta dan PPN-nya 90 juta. Ini adalah nomor faktur yang tadi kita impor, sehingga impor kita berhasil. Nah, bagaimana kalau seumpama kawan pajak ini merasa bahwa oh ternyata masih ada detail-detail faktur pajak yang belum kita masukkan? Gampang, jangan cemas, jangan mengulang dari langkah awal. Karena apa? Yang perlu kita lakukan adalah kita hanya mengklik faktur yang perlu kita ubah, yaitu adalah faktur yang sudah kita impor barusan. Setelah itu akan muncul menu ubah. Kita klik saja menu ubah ini dan kita bisa menambahkan atau memperbaiki detail-detail dari faktur pajak tersebut. Inilah salah satu solusi apabila kita ingin menerbitkan faktur pajak kepada badan usaha yang tidak memiliki NPWP.
Apabila ada salah kata, salah perbuatan, dan lain sebagainya, mungkin tampilannya kurang bagus, kami mohon maaf. Dan kita juga selalu menghimbau pada kawan pajak untuk tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tunggu kami di video-video selanjutnya. Terima kasih.